Halo saudara-saudara, kita berjumpa lagi dengan suasana yang lebih baru dari tahun baru saat ini. Tanggal berapa? Ya, silakan dilihat tanggalan. Nah, saudara, kita saat ini masuk dalam suatu suasana yang kurang sebulan lagi sudah pemilu. Dan kita akan mencoblos pilihan kita sesuai dengan hati nurani kita. Nah, saudara, saat ini banyak tokoh yang menghubungkan segala sesuatunya dengan hal-hal yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat pseudo ilmiah atau paranormal atau parapsikologi atau metafisika. Nah, salah satu yang disebut sebagai bagian dari metafisika itu adalah ramalan. Ada yang disebut dengan ramalan Joyoboyo, ramalan Ronggo Warsito, ramalan Satrio Binit, dan lain sebagainya. Dan salah satu dari luar negeri adalah ramalan Nostradamus. Nah, apakah saudara juga familiar dengan nama Nostradamus ini? Saya yakin demikian karena nama ini memang beken. Beken dalam dunia ramal-meramal atau nubuatan. Nah, Nostradamus inilah yang pernah meramalkan tentang adanya serangan terorisme terhadap gedung WTC di New York, Amerika. Ya, WTC. World Trade Center yang menara kembar itu tabrak oleh pesawat terbang dan peristiwa 11 September itu betul-betul menjadi momentum perlawanan dunia terhadap terorisme. Nah, saudara, siapakah Nostradamus itu? Di sini tentu keinginan tahu kita mencari jawabnya. Ya, Nostradamus itu adalah seorang Perancis. Nah, Perancis ya, yang Katolik. Nah, dia sekaligus Yahudi. Jadi orang Yahudi yang beragama Katolik. Lahirnya itu pada 23 Desember 1503. Jadi ini pada masa zaman Renaissance ya, pada saat abad-abad sebelum pencerahan. Nah, Nostradamus adalah nama Latin dari Michel de Nostradami. Ya, adalah seorang anak tertua dari 5 bersaudara, saudara-saudara. Jadi dia mempunyai 4 adik ya, sulung berarti dia. Ia sudah sejak muda mendapat gelar pengobatan. Ya. Lulus sebagai dokter ya. Kalau dokter pasti profesinya adalah pengobat ya, kesehatan. Dari mana dia mendapat? Ternyata dari Universitas Montpellier yang sangat dihormati kala itu. Nama universitas ini beken dan bergengsi ya. Kalau sekarang itu adalah universitas unggulan, universitas besar di Indonesia. Tahu apa saja? Nah, ini di Perancis pada abad 15-an itu, abad 16 itu termasuk universitas yang bergengsi. Dan pada tahun 1529 dia menjadi dokter bagi Raja Charles ke-9, Raja Charles ke-9 di Perancis. Tapi namanya dokter itu ya terkadang masalahnya justru menimpa dirinya sendiri. Kita ada pernah dengar ada dokter yang sakit dan tidak bisa mendapatkan pengobatan sehingga meninggal dunia, atau anaknya, istrinya. Ini juga terjadi pada Nostradamus ya. Ini merupakan sebuah tragedi yang menyebabkan istri dan 2 anaknya. Jadi punya 2 anak yang meninggal semua. Nah, dia merasa sangat kehilangan dengan meninggalnya istri dan anaknya itu. Lantas apa yang dilakukan, saudara? Apakah dia mengurung diri, mengasingkan diri dari keramaian? Tidak, dia tidak demikian. Tapi justru dia berkelana dia berkelana. Tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu gunung tinggi lautan ku seberangi, tiada yang tahu. Ya, Nostradamus berkelana ke berbagai wilayah dari Perancis sampai Italia.
Sampai di situ dia mendapatkan jodohnya kembali. Nah itu sudah, dia kembali bertemu dengan seorang janda. Namun perubahan dalam hidupnya bukannya itu. Biasanya kalau orang bertemu dengan janda, lantas dia mendapatkan banyak rezeki, lantas berubah hidupnya. Tapi dia tidak demikian. Kalau Nostradamus justru kecenderungannya untuk menekuni ilmu meramal semakin meningkat. Bukan karena dia bertemu janda lantas mendapatkan harta yang melimpah. Tetapi dengan meramal itu pada usia 40-an sering melakukan meditasi dan melihat berbagai penampakan. Nah, sering melihat masa depan, ya penglihatan. Dapat penglihatan, karunia penglihatan. Nah, penampakan itu ia tulis menjadi serangkaian puisi. Ya, ternyata Nostradamus adalah seorang penyair ya. Rata-rata orang yang suka meramal, suka memimpi, suka merenung itu memang penyair ya. Orang yang jatuh hati itu mudah untuk menjadi penyair. Nah, ya, dia jadi penyair dengan puisi-puisi yang ditulis dalam bahasa Latin dan Perancis. Nah, bahasa Latin saat itu masih hidup. Nah, kalau sekarang sudah menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang paten dan tidak berkembang, tapi pada saat itu masih hidup. Juga dengan bahasa Perancis sebagai bahasa yang indah, paling indah di dunia. Di situ Nostradamus menulis puisi indah. Nah, namun puisinya ini tidak mudah ditafsirkan, tapi multitafsir. Nah, kalau channel ini multidimensi ceritanya. Kalau ini puisi-puisi dari Nostradamus adalah multitafsir. Jadi banyak penafsiran dapat diterapkan terhadapnya. Kalimat yang disusunnya tidak secara jelas dan rinci ya, menjelaskan maksud yang ada di dalamnya. Perlu seorang yang bijak ya, untuk dapat menangkap apa yang tersurat dan tersirat di dalam puisi-puisi multitafsir Nostradamus. Ramalan-ramalan disusun di dalam sederetan tahun demi tahun. Luar biasa. Kalau di Indonesia muncul berbagai versi puisi, termasuk puisi isai, yang di dalam puisi di bawahnya ada catatan kaki, referensi. Nah, ya, padahal puisi ya puisi, isai ya isai, dan itu berbeda, ada kedalamannya berbeda. Nah, tapi tidak apa-apa. Ini memang dunia kreativitas, bukan dunia eksakta. Ya, jadi kalau puisi boleh apa saja. Dunia yang menempatkan posisi di bawah sadar daripada posisi sadar, seperti dalam filsafat yang tempo hari kita bicarakan. Nah, ternyata saudara-saudara dalam puisi-puisinya itu ada juga yang terkait dengan Indonesia. Nah, sebelum kita terkait dengan Indonesia ya kita melihat puisi-puisi Nostradamus itu banyak tentang hal yang lain, tentu saja bukan hanya puisi tentang Indonesia. Nah, puisi Indonesia kita lompati dulu, nanti kita bahas terakhir. Oleh karena ini 2024 ada sejumlah prediksi yang dibuat Nostradamus. Nah, tapi ini juga kita lompati dulu, kita lihat secara umum dulu. Yang tentang misal Nostradamus ini seorang astrolog dan tabib Perancis yang disangkut pautkan dengan sejumlah ramalannya peristiwa misalnya pandemi COVID-19 ya, Adolf Hitler jadi penyebab perang dunia II, iya, ya, pembunuhan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy merupakan segelintir kejadian yang diyakini telah diramal olehnya. Dalam buku ramalannya Le Proposis yang pertama kali terbit pada tahun 1555. Nah, tahun 2024 prediksi yang dibuat Nostradamus antara lain dibandingkan yang lain termasuk menyangkut Raja Charles III. Ramalan 2024 itu bencana perubahan iklim.
pada tahun ini disebabkan beberapa faktor termasuk pemanasan global. Memprediksi bakal terjadi cuaca ekstrim di level tertinggi dan kelaparan dari berbagai negara di dunia. Perang di China. Nostradamus meramalkan akan ada peperangan besar terutama di lautan di mana salah satu pihak merasa kewalahan menghadapi musuh mereka dilambangkan dengan warna merah menyala. Ya. Sebagian orang berpikir warna merah menyala itu mengacu pada China. Ya, termasuk siapa itu namanya? Kiyoshi. Siapa namanya? Roy Kiyoshi meramalkan tahun 2024 dia melihat warna merah yang menyala. Apakah itu Partai Demokrasi Indonesia? Perjuangan yang sedang berjuang dalam Pilpres 2024 atau bagaimana atau yang lain. Nah, kalau di sini perang di China. Sebagian orang berpikir warna menyala itu mengacu dari China yang berbeda merah menyala. Kemungkinan hubungan antara China dan Taiwan. Ya. Kan kita tahu sekarang China dan Taiwan sedang berusaha untuk rekonsiliasi, reunifikasi. Nah, bisa betul begitu? Enggak tahu lah nanti. Kita lihat aja. Paus baru, lantas ada Pangeran Harry jadi Raja Inggris, luar biasa. Nah sebelumnya dia sudah meramal kematian Ratu Elizabeth II. Gitu berbagai. Lantas dia juga pernah meramalkan tentang perang di Ukraina. Gitu dengan puisi-puisinya yang disusun berdasar deretan-deretan puisi yang tahun demi tahun itu. Nah. Itu sekarang kita kembali ke tanah airku Indonesia, negeri elok sangat ku cinta. Ini dilihat sebagai ramalan tentang Indonesia. Peristiwa di zaman Kala Bendu. Nah di Century 1 Kontren 20 tertulis. Tours, Orange, Boys, Angels, Reims, Nantes. Nah, ini disebut mengalami perubahan mendadak. Masyarakat dari bahasa yang berbeda akan memasang tenda-tenda mereka. Sungai mengalir deras di Reims. Bumi akan terkena gempa di darat dan lautnya. Ketika Mars, Centaurus, Merkurius dan bulan berhubungan erat mengarah ke selatan, maka akan menjadi kekeringan besar. Gempa bumi akan terdengar di kedalaman Asia, baik Korin maupun Efesus berada dalam kondisi gawat. Di antara kedua kategori di atas menggambarkan peristiwa gempa bumi yang melanda Asia. Mengingatkan kita pada peristiwa tsunami Aceh pada Desember 2004. Ya, tidak hanya di Aceh tapi juga di Sri Lanka, India dan lain-lain. Nah, di sini dikatakan masyarakat dari bahasa yang berbeda akan memasang tenda-tenda mereka. Nah, kita ingat pada saat itu Indonesia banyak sekali para penyumbangnya yang membantu Indonesia, menolong Indonesia mengatasi bencana Aceh dan Nias. Ya, kalimat yang satu itu tidak jelas. Indonesia yang kaya bahasa dan telah berpuluh bahkan beratus tahun mengalami gempa di negeri itu selama beratus kali. Nah. Lantas ada lagi yang itu Century 1 Kontren 21 tertulis. Di dalam batu-batu karang tersimpan tanah lempung putih yang akan mengeluarkan susu putih dari celah-celahnya. Orang secara sadar tidak akan berani menyentuhnya, tidak menyadari bahwa dasar bumi berupa tanah lempung. Penafsiran ini arah tulisannya yaitu bentuk untuk membicarakan peristiwa luapan lumpur di Sidoarjo, ya di Porong. Ya, yang telah terjadi sejak tahun 2006. Sepertinya bukan hanya Prabu Joyoboyo yang mengetahui terjadinya gempa tsunami dan luapan lumpur, tsunami, lumpur di Porong. Ya, namun juga zaman Kala Bendu Indonesia itu juga diramalkan Nostradamus yang berada di Perancis yang juga telah mengetahuinya. Meski hanya beberapa kalimat saja, namun beberapa kalimat itu disimpulkan bahwa Nostradamus mengerti akan peristiwa Kala Bendu di Indonesia. Lantas ada lagi zaman di Kala Seba. Banyak lagi nih saudara-saudara. Ada lagi di zaman Satrio Piningit, muncul Satrio Piningit ini. Nah, lantas Satrio Piningit yang akan tetap tersembunyi.
Banyak saudara-saudara. Kata ada Satrio Piningit yang gemar berperang. Entahlah ada lagi. Nah saudara-saudara. Ini tidak kita baca, kita uraikan satu persatu sekarang ini. Namun kita cukup mengerti Bapak. Satrio Piningit dalam pengertian Nostradamus dan Prabu Jayabaya merupakan sosok yang suka berperang hingga dijuluki pangeran perang. Nah, di sini ada berbeda-beda beberapa. Namun itu adalah contoh-contoh. Siapakah Nostradamus itu? Ternyata dari orang Perancis yang di sana yang ramal, suka meramal ini dengan peristiwa kehidupannya yang demikian. Itu sudah meramalkan keadaan-keadaan Indonesia dan kita tahu tentang hal ini. Ia meninggal pada 2 Juli 1566 akibat penyakit rematik dan jantung, persis seperti yang diramalkannya. Nah, saudara-saudara, itu tadi tentang Nostradamus sekilas. Selanjutnya kita bisa bahas di lain kesempatan. Yang pasti, ini hanya sebuah jejak rekam dari apa yang terjadi. Selanjutnya, penafsiran terserah Anda.